Setelah menunggu selama 1 bulan, akhirnya kita bisa menyaksikan DTM balapan lagi. Kali ini adalah di Nürburgring. Eits, sebelum kalian kaget, Nürburgringnya yang versi GP, bukan yang Nordschleife. Gila kali lo. Jadi apa aja yang terjadi pada balapan ini? Itulah yang akan gue bahas di video kali ini. Jadi pakai sabuk pengaman lo, dan kita akan langsung mengulas semua hal yang terjadi pada DTM Nürburgring. Sebelum kita masuk ke tahap free practice, gue pengen menunjukkan foto ini. Mungkin lo berpikir, oke, ada apa dengan foto ini? Bagi yang nggak nonton review DTM sebelumnya, mungkin kalian kebingungan. Tapi buat yang nonton, coba perhatikan baik-baik. Ada sesuatu yang hilang dari deretan klasemen ini. Tenang, gue kasih lo waktu 12 jam untuk dipikirin dulu. Oke, 12 jam udah berlalu. Jadi, apakah ada yang bisa nebak apa yang salah dengan foto ini? Nggak ada? Oke, jadi yang salah dari foto ini adalah ketiadaan Mirko Bortolotti. Pada balapan Oschersleben yang kedua, Bortolotti berhasil meraih juara 1 dan itu mengangkatnya masuk ke top 10. Tetapi setelah balapan tersebut, ia didiskualifikasi oleh para stewards karena bearing roda yang mereka pakai tidak lolos homologasi. Yang menakjubkan tentang info ini adalah para stewards memberikan denda ini pada malam hari setelah balapan kedua di Oschersleben. Tapi baru diumumkan sehari sebelum balapan pertama di Nürburgring. Tentunya Bortolotti dan tim Grasser Racing menentang keputusan tersebut dan telah mengajukan banding. Oke, kayaknya gue udah cukup membahas masalah ini. Waktunya kita membahas daging dari balapan ini mulai dari FP1. Di sini, Matteo Cairoli berhasil ngebut untuk meraih posisi 1 dengan waktu 1 menit 26 detik dan 144 milidetik. Kemudian di posisi 2 ada Lucas Auer dan di posisi 3 ada Marco Mappelli. Lanjut ke FP2, sekarang gilirannya Tommy Preining untuk mencetak waktu tercepat dengan 1 menit 25 detik dan 517 milidetik. Di belakangnya ada Ricardo Feller dan Kelvin van der Linde. Sekarang waktunya kita masuk ke qualifying pertama. Matteo Cairoli yang berhasil mencetak waktu tercepat di FP1 kembali meraih baris terdepan dengan waktu 1 menit 25 detik dan 345 milidetik. Beda tipis sama Tommy Preining di posisi 2 dan Lucas Auer di posisi 3. Buat kalian yang nanya kenapa gue pakai screenshot ini, itu karena ketika mereka seharusnya menunjukkan hasil quali top 10, mereka lagi sibuk mewawancarai para pembalap. Jadi pas wawancaranya selesai, hasil top 10 diganti ke hasil posisi 11 sampai 20. Untuk balapan ini, sayangnya Max Paul masih belum sembuh dari kecelakaannya di Norris Ring. Makanya untuk hari ini, ia digantikan oleh Christian Engelhardt. Oke, dengan selesainya qualifying, sekarang waktunya kita masuk ke balapan pertama. Saat kedua lampu hijau itu nyala, semuanya langsung tekan gas sampai mentok. Cairoli berhasil menciptakan jarak dari Preining dan Auer, bahkan sebelum sampai tikungan pertama loh. Keluar dari tikungan 5, Niki Tim sempat keluar aspal dan melontarkan banyak tanah. Langsung ke tikungan selanjutnya, Mirko Bortolotti nggak pengen ketinggalan untuk melakukan sedikit rally juga. Hal tersebut menghasilkan kerusakan pada mobilnya, sehingga ia harus keluar dari balapan. Hari ini adalah balapan yang buruk bagi kedua Ford Team HRT. Wiebelhaus dan Maini harus mulai dari paling belakang karena semacam penalti. Gue lupa karena apa, dan daripada mereka ngabisin waktu dan ban, mereka akhirnya memilih untuk keluar juga. Yang seru di sini adalah pertarungan antara tim dengan kalender. Karena tim nafsu akan kemenangan, ia sampai menolak untuk ngerem dalam waktu yang wajar. Hal itu mengakibatkan mereka berdua untuk nerobos chicane tikungan 14. Tampaknya kegiatan rally tersebut menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan pada mobilnya kalender. Karena beberapa menit kemudian, ia juga keluar dari balapan. Bukan hanya tim yang haus akan kemenangan, tapi juga Feller. Awalnya, dia sibuk adu mekanik dengan Gunon. Ini berlangsung selama beberapa lap, sampai akhirnya ia disenggol sama Gunon setelah tikungan pertama, sehingga ia menghantam tembok. Pada titik ini, kebanyakan orang pasti udah menyerah. Tapi Feller menolak hal tersebut. Ia menguatkan tekad dan mengatakan, "Akan saya lawan!" Meskipun bempernya agak longgar, Feller masih bisa memacu Porsche-nya sampai maksimal. Setelah berhasil menjauh dari Vermeulen, ia menaruh target selanjutnya pada tim. Pertarungan ini berlangsung selama beberapa menit, tapi Feller akhirnya menemukan celah pada tikungan terakhir dan berhasil menyalip tim. Tampaknya Porsche di Nürburgring lagi gacor banget, karena bukan hanya Feller yang sibuk berantem sana-sini, tapi juga Busch yang adu mekanik dengan Engelhardt, lalu Vermeulen. Battle sama Engelhardt nggak perlu dibahas lebih lanjut, karena Busch bisa langsung menyalipnya pada tikungan 2. Justru yang mantap adalah pertarungannya dengan Vermeulen. Busch berhasil membuntuti Vermeulen dan dia nggak ngasih waktu bagi si pengemudi Ferrari untuk bernafas.
Pada setiap tikungan, Bus selalu mencari celah. Lewat kanan, lewat kiri, semua cara ia gunakan, tapi Vermeulen selalu punya respon yang tepat. Tapi dengan sisa waktu 2 menit dan 47 detik, Bus berhasil melewatinya pada tikungan 2. Tapi semua pertarungan di papan tengah tidak bisa mengusik dominasi Cairoli untuk melewati garis finish dengan mengambil juara 1. Para pit crew Emil Frey yang awalnya cemas dengan gaya sahabat selamanya berubah jadi penuh canda dan tawa. Kemudian di posisi 2, terdapat Preining dengan konsistensi yang luar biasa selama satu balapan. Lalu di posisi 3, terdapat Weidman yang performanya juga nggak kalah keren. Tetapi saat yang lain lagi selebrasi, tiba-tiba terjadi tabrakan hebat antara Engelhard dengan Vermeulen. Tepat sebelum tikungan 13, Engelhard telat ngerem dan akhirnya menabrak Vermeulen. Hal itu menyebabkan mereka berdua untuk kehilangan kendali dan menabrak tembok. Kalau dari screenshot ini, untung si tim nggak ikut menjadi korban. Kembali ke posisi klasemen, Maro Engel masih memimpin dengan 160 poin. Tapi Tommy Preining nggak ketinggalan jauh dengan 143 poin. Kemudian di posisi 3, ada Lucas Auer dengan 136 poin. Lanjut dari posisi 4 sampai 10, ada Nicky Tim dengan 130 poin, Matteo Cairoli dengan 123 poin, Marco Weidman dengan 110 poin, Arjun Maini dengan 95 poin, Bendor dengan 90 poin, Thierry Vermeulen dengan 79 poin, dan Luca Engstler dengan 77 poin. Menurut gue balapan pertama ini cukup oke. Ada beberapa pertarungan yang seru, terutama antara Vermeulen dengan Bus. Nah itu favorit gue. Sayangnya nggak ada pertarungan di barisan depan antara Cairoli, Preining, dan Weidman. Mereka bertiga pada main aman, dan juga Cairoli for some reason kenceng banget. Mungkin ia kerasukan jiwa tifosi. Oke, sekarang waktunya lanjut ke hari Minggu untuk qualifying 2. Sekarang adalah gilirannya Gunon untuk bersinar. Di sini, ialah yang mencetak waktu tercepat dengan 1 menit 25 detik dan 62 milidetik. Kemudian di posisi 2 ada Bendor, lalu di posisi 3 ada pemenang balapan kemarin, yaitu Matteo Cairoli. Akhirnya kita sampai pada balapan Nürburgring kedua. Lampu sirkuit berubah hijau dan semua pembalap langsung gaspol. Masuk tikungan 2, kita langsung menyaksikan kekacauan yang luar biasa. Kalau lihat dari sudut pandang Preining, terjadi tabrakan antara Maro Engel dan Lucas Auer. Kecelakaan ini juga menyeret Van der Linde sebagai korban. Dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung dihantam sama mobil Mercedes. Hal itu membuat safety car dikeluarkan. Walaupun Engel masih bisa lanjut, kerusakan yang alami pada bumper depan memaksa dia untuk keluar dari balapan. Pas sudah sampai garasi, dia cuma bisa meratapi nasib. Balapan baru mulai loh, dan kita langsung disuguhkan 3 DNF. Untungnya periode safety car nggak berlangsung lama, sehingga kita bisa kembali menyaksikan balapan yang seru. Ada pertarungan 4 arah antara Mappelli, Glock, Wiebelhaus, dan Bortolotti. Mereka ini berdepetan terus, bahkan berkali-kali tuker posisi. Mata gue nih sampai nempel ke layar laptop karena nggak mau kelewatan apapun. Anjay, udah kayak lagunya Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Pertarungan ini akhirnya selesai ketika Mappelli memutuskan untuk ganti ban. Tapi jangan kira kalau bagian serunya udah kelar, karena di posisi 9 ada pertarungan antara Callender dengan Engstler. Kemampuan mereka serupa banget. Bahkan ketika menuju chicane 13 dan 14, Callender sampai terpaksa melakukan rally karena kehabisan ruang. Tapi itu masih belum cukup untuk menghentikannya, karena dia punya prinsip akan saya lawan. Menuju tikungan 1, mereka berdua kembali berdampingan dan ngerem setelat mungkin. Itu justru membuka celah bagi Veller untuk menyalip mereka berdua saat keluar dari tikungan 2. Tapi itu hanya berlangsung selama beberapa detik, sebelum akhirnya Engstler yang datang untuk merebut posisi 9. Kemudian terjadi bencana terhadap Dor. Ketika ia keluar dari pit, ternyata ban depan kirinya belum kencang. Otomatis langsung longgar dan membuatnya nggak bisa belok. Hal itu membuat safety car dikeluarkan lagi. Gak lama setelah balapan diteruskan, kita akhirnya menyaksikan pertarungan seru di top 3, yaitu Callender yang ngejar Preining. Gak kayak balapan pertama, Callender yang di posisi 3 berani untuk kasih paham Preining. Selama beberapa menit berikutnya, ia menaruh Preining di bawah tekanan yang besar. Tapi Preining gak semudah itu untuk dikalahkan. Ia menggunakan semua pengalamannya sebagai juara DTM untuk menghadang serangannya Callender. Tapi kita bisa lihat bahwa semua upayanya hanya menunda sesuatu yang sudah pasti, yaitu kemampuan Callender untuk merebut posisi 2. Sekarang, targetnya adalah Weidman. Dengan hanya 1 lap yang tersisa, sayangnya Callender nggak punya cukup waktu untuk ngejar posisi 1. Akhirnya, setelah 55 menit plus 3 lap, Weidman berhasil melintasi garis finish dan mengambil juara 1. Kemudian posisi 2 diambil oleh Callender dan posisi 3 diambil oleh Preining. Gue pengen bilang kalau performanya Callender pada balapan ini luar biasa. Perlu lu ingat bahwa ini baru musim keduanya dan dia hampir dapet juara 1.
kelihatan bahwa dia punya potensi. Untuk hasil klasemen setelah Nürburgring, posisi 1 masih dipegang oleh Maro Engel dengan 160 poin. Cuma beda 1 poin dengan Thomas Preining di posisi 2. Lalu di posisi 3, ada Nicky Thiem dengan 139 poin. Kemudian dari posisi 4 sampai 10, terdapat Lucas Auer dengan 136 poin, Marco Wittmann dengan 135 poin, Matteo Cairoli dengan 127 poin, Arjun Maini dengan 108 poin, Ben Door dengan 92 poin, Luca Engster dengan 88 poin, dan Thierry Vermeulen dengan 83 poin. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang balapan DTM di Nürburgring? Apakah menurut kalian ini balapan paling seru di musim 2026? Atau mungkin masih kurang? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!